الحمد لله الحمد لله الذي شرف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الأخرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى المستوى. سمع صريف الأقلام ورأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة معراج المؤمن. وقال أيضا: عند ذكر الأولياء تنزل الرحمات. وقال سفيان بن عيينة: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. صدق الله وصدق رسوله ووليه. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang ulun muliakan, ulun banggakan, para habaib wa syaraib dimanapun keberadaan beliau, karena dengan adanya zuriyahnya Rasulullah, itu tempat, itu kampung, itu daerah akan aman daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan para zuriyahnya Rasulullah, para habaib wa syarif, mudahan panjang umur, sehat badan, qabul hajat, selamat dunia wal akhirah. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang ulun muliakan, ulun banggakan, ulun hormati, para alim, para asatid, para guru-guru agama, para tatuha masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus tuan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Jabidi, dan juga Tuan Guru Kiai Haji Fahrudin, dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian semuanya. Namun kita doakan guru-guru kita yang di depan ini mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, tambah rezeki, tambah bini, makin sayang maksudnya. Yang kami hormati Bapak Pembakal Desa Meniapun beserta aparatnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat lingkungan musalla
Nurul Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya juga pada saat ini, di tempat ini, di malam ini kita masih diberikan iman. Amin. Islam, sehat, serta umur yang panjang, sehingga kita dapat berhadir di tempat yang mulia ini, di majlis yang mubarakah ini, dengan niat dan tujuan yang sama, yakni untuk menta'zim, membesarkan, memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk menghaul idola kita, tuan guru kita, Abah Sekumpul yang ke-20. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dipandang dan dinazrah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, maufirah serta ridhonya, dan dimasukkannya kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang yang selalu mengikuti sunnah serta ajaran beliau dari dulu al-an ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang ulun muliakan, barusan kita tadi mendengarkan pembacaan hadisul Isra tentang Isra dan Mi'raj. Selesai sudah, jadi ini tinggal bumbu-bumbunya aja lagi ya. Namun dalam hal ini kita berada di bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab ini telah mengingatkan kita peristiwa yang sangat bersejarah terhadap kekasih kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau diisrokan dan dimi'rajkan. Isra artinya perjalanan Nabi dari Makkah menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Adapun Mi'raj, naiknya Nabi dari Baitul Maqdis naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Mustawa, dibukakan hijab oleh Allah, melihat Allah nang laisa kamitslihi syai'un, nang tidak ada seumpamanya sesuatu. Tu laisa kamitslihi, lamunnya laisa, kapnya tu dimaknai bisa sasat nih. Kalau dimaknai tidak ada seperti seumpamanya lamunnya diartikan kayak itu, maka artinya nang sama Tuhan memang kadada nang mairip ada kada kasasat nek. Nah iya nang jadi kapnya tuh ujar ilmu nahu zaidah, ujarnya ilmu tasawuf namanya silah ta'adduban. Jadi hendak membaca Quran tuh harus tahu dulu aturannya telah. Alhamdulillah sini guru-guru kita ada nang tua-tua, masya Allah, sini angkatan 88, ada nang 80 berapa guru? 79, masya Allah. Nah ini untung benar ada guru tuha. Di kampung-kampung lain sudah habisan. Ini ada karena di kampung tuh ada lagi tuha umur aja guru iya tuha umur aja. Nah alim kada. Nah unda kalau panuhanya nang jar. Inggih ujar cucu. Unda kalau jar tadi lo makan makan uyah. Iya ujar cucu aja pian kaya nang kaya wadi. Nah iya amda. Cucuk banang ini. Sembahyang subuh 2 rakaat. Ini tuha umur aja tapi kada tahu. Dipadahkan bungol tampar sidin ya kah? Dipadahkan kada tahu. Aku kada tahu juga pada kada tahu lan bungol tuh sampai mohon kodo wae. Ya kada. Sembahyang subuh. Lalu rakaat pertama baca Fatihah. Limbah Fatihah membaca ayat. Kenapa ayatnya? Halo suruh An-Nas membaca. Iya kada apa-apa bang, asal penting bayat. Kenapa bila sembahyang wajib kada bayat makruh Allah telah. Nah rakaat kedua limbah Fatihah lo bingung napa sambungannya ngaran kada alim, padahal diulangi ya kada apa-apa juga. Atau ada mana kah? Cuma tadi judulnya bungul. Ngalih pandang ini ya kah?
Nah, kan sambungannya watammat kalimatullah, watammat kalimat ya apa? Nang bacaan nomor pertama ya kah? Nah itu bingung kenapa? Lo paling elom belakang. Nah, di sekolah sudah cujar ayatnya. Nang di belakang nih waluh juga nih. Ujar cucu baca carian kayak. Nah, batal. Sama dia waluh. Ujar nang sebelah kanan batal dia pandar. Batal ya seorang pandar ya kada. Ujar nang sebelah kiri untung dah berdiam. Iya pandar juga lah. Nah, sama dia waluh. Ada terjadi kena tak? Alhamdulillah sini ada tuan gurunya, ada lampu. Al ulama sirajul ummah. Ampihan mengantuk nih. Ulama itu adalah sirajul ummah. Al ulama kasiraj. Pidia. Dari segi mana samanya ulama itu pada disamakan sama lampu? Dari segi meneranginya. Bahkan lebih hebat daripada lampu. Kalau lampu hanya menerangi sekitarnya, tapi kalau ulama menerangi kita sampai ke hati-hati kita. Hati yang gelap menjadi terang. Apalagi tuh main talu buku tarang mana sudah itu ya lah. Udah tahan lagi dah itu ya kenapa? Kali gampangan biar ya talu buku itu nah menghadang makantutnya aja lagi tak. Jadi nah disuruh presiden dari masya Allah. Tarang hati, nah nyakanya biasanya tentang kelaparan ya kak kadap hati ya kan. Ulama itu adalah sirajul ummah. Tadi ujar panitia sekaligus untuk mahaul abah guru. Pian menyaksikan kalau berapa banyaknya nang hadir. Bingung kita mikiran, kita itu kan bingungnya ya kadang menurut Allah Ta'ala kadang bingung biasa aja itu sudah. Lalu kenapa orang banyak datang lawan sidin? Sebab ada dalam diri sidin itu ilmu. Ada warisannya Rasulullah. Siapa yang mengambil warisannya Rasulullah? Pasti dia karim, pasti dia mulia. Pasti dia mulia. Jadi jangan terlihati nihayahnya, lihati bidayahnya. Lihati awalnya. Bahari sidin santai ke sekolah. Hah? Wayah sekolah wayah kadakah guring ngejakah kadapun sidin selalu hadir di sekolah, selalu hadir di majelis ilmu, selalu menghafal ilmu, pantasan dan mengamalkan lawan ilmu, maka didapatlah kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-thawab bi qadri ta'ab, balasan itu sekedar lelahnya. Lelah boleh tapi jangan nyerah, karena hidup itu penuh dengan perjuangan. Camkan itu. Tak ada hidup tanpa lelah, tak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Memang sangat sulit untuk menyatukan itu menjadi indah. Akan tetapi ingatlah, ketika kita lelah dan kita pasrah, disitulah doa kita akan diijabah. Camkan itu. Lihat, jangan sampai apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala telah mentamsilkan tentang keadaan umat Nabi ketika Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Nabi melihat kebanyakan ahli neraka, al-fuqara, orang-orang susah, orang-orang susah. Ulun tadi keluar guru di motor tadi banyak babinian. Nah, ulun lihat mukanya kayak muka orang-orang susah dilupakan. Nang dojong sana, nah mukanya kayak Diana, diam-diam mempesona. Wan ya lu di sana bang, benar ya ada. Lalu sahabat bertanya, susah daripada ilmu pengetahuan, susah daripada harta kaya Rasulullah? Enggak ya Nabi. Susah daripada ilmu pengetahuan. Banyak umatku yang tidak nuntut ilmu, banyak umatku yang tidak mengaji.
banyak umatku yang tidak hadir di majelis ilmu. Di sini ada majelis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah. Masya Allah. Ujar Sayyidina Umar. Nah, kalau pian Sayyidina Umar, jangan manusia, iblis saja telah takutan. Ini nah, misalnya Sayyidina Umar lalu sini ada iblis jalan situ menyimpang, hokan memutara jalan apa tuh ngarannya? Jalan mana? Jalan Batang Banyu situ ya kah? Bahwa kan hendak mendapat Sayyidina Umar saking takutannya. Nang arna tiki bil haqq wa shawab. Yang kata-katanya selalu jujur. Ujar Sidin. Orang yang menghadiri majelis ilmu itu walaupun punya dosa mislu jibali tihamah, seumpama gunung nang ada di Makkah nih tuh. Di sana gunung tinggi-tinggi guru kayak nang dihigan itu kan gunung rendah-rendah ya kah? Nyati gunung tuh tinggi sekali. Amun nyepang rendah apa? Punya rendah pang tapi kayak kayak gunung bentuknya hitungannya gak gunungan. Gak gunungan ya kalau lain ya kah? Sini banyak nih tempat wisata nih ya kah, namunnya pereh no lalu aja naik ke gunung tuh bapak ini namunnya pereh telah nih buan nang ABG banglah tuh ABG atas bawah gatal nih ya kan. Apa ngarannya orang ini apa ngarannya apa camping dulu camping. Camping limbahnya tuh naik anak sana ke gunung tuh betadak pang dulu lah. Mbah kan kada awat pun kada kau pakai nang Iskandar kada awat melabuk bener ya terak dulu limbah sampai ke sana hanya karena berdua kena itu ngarannya Mbak kencan namanya. Ini gara-gara kada nutut ilmu jadi gawean kene anak siapa di bawah itu haram boleh. Maka orang ini ya Allah guru ham gara-gara ilmu kedada hanyar 2 bulan dapat di Facebook juga nih orang ini mencari jodoh di Facebook ya Allah. Kenapa jar? Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook terus ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Limbah datangnya berbeda. Orang mencari bini, mencari laki itu nina di majelis ilmu dan baca Quran tadi, masya Allah, suaranya menghanyutkan sampah-sampah yang ada di sungai. Masya Allah. Lu pernah juga nak nih guru kenapa orang nyawa nang pacaran loh? Kenapa nyawa pacarannya loh? Apa guru aja meng kada pacaran jar ulun kana kada cinta peng jauh. Orang cinta tuh tidak perlu ditanam, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Lihat di guru kita, mana sih pacaran sih din? Terdapat di pohon durian situ aja soalnya ya kah? Napa aja sih din? Nembah melihat deh, nembah minum kopi, apa limbah minum jamu, lalu makan nangka, limbah ketemu kamu, hati kau langsung suka. Berapa anak pian sudah guru? Anak pian berapa sudah? 4. Karena kaidah pernikahan yang suci akan menimbulkan cinta sejati. Baik. Aja aneh. Nah, kita hiburannya sudah. Kita sudah punya Rasulullah yang mana sidin sudah berdoa untuk kita agar kita masuk surga bersama sidin. Amin ya rabbal. Amin. Ini supaya kita himung lah ketika Rasulullah hendak meninggal lalu Jibril ada mana Jibril? Aina Jibril? Oh Jibril sudah ada sini. Ya Muhammad. Ada apa wahai? Wahai Muhammad ujar Jibril. Wahai Jibril, kemuliaan apa yang diberikan Allah terhadapku? Kata Jibril, Allah sudah memberikan kemuliaan kepada pian wahai Rasulullah. Inna abwabas sama qad futihat. Sesungguhnya pintu-pintu surga, pintu-pintu langit sudah dibukakan. Wa abwabul jannah qad futihat. Semua pintu surga nang 8 itu sudah dibukakan. Wal malaikatu saffu sufuban. Para malaikat berbaris. Bahasa mania pun bajejeg. Nah, bajejeg. Nah, kau bajejeg.
Bebaris. Yuangnya bejejengnya bejejeng. Nah, bebaris. Bapak yantaziruna liruhika, mereka menunggu kedatangan lu sampian wahai Rasulullah. Walhur kota sayanat, para bidadari dari nang behenol itu. Ujar orang ini, ujar ke anak ini, nang pinanang lamak tapi sintal. Bahasa ini gue yang ngaranya semok. Melatuk. Lamak tapi sintal, peset ke kita. Ya guru. Baju pulang ya kah nang hendet itu ya Allah. Tahu aja tak umur 16 pakai baju nang 10 lo jiban lapat ya kah. Pas guru Fahrudin nang kini jalan dah. Ya kah? Napa Presiden? Kada dilihati kada lagi isuk ini. Dilihati haram maksana kene. Jadi kami lelaki sudah menjaga mata tapi ya kah perempuan kan tayangan ini ya kah. Ya Allah. Ini gara-gara jauh daripada ilmu juga nih. Nah, bidadari nang sudah putih nih itu lalu pulang baagak. Nang kayak apa? Orang sudah putih salah kah ada? Kayak kita juga kita bisa bini gula. Nah, putih nah bini pian ya kan nah putih. Lalu nukar pulang dipakai apa? Di apa ngarannya dipoles dengan skincare namanya. Tahu lah, Bro. Nah, tunggu supaya cantik ya kah? Nah, ini kadang-kadang mawada aja, jangan di lelakian jangan pernah mawada bini, ya kah? Bahan apa nih mau biniku kayak tape ini ya kan? Nah, jangan pernah mawada bini, lamun kada pernah membelikan alat kecantikan, betul bu? Bujur aja ibu. Nah, bilang sama laki pian boy, cantik tuh abahnya bukan dari sananya tapi dari dananya. Jual ayam nang golongannya. Bisa mau ada aja gini ya kah? Nah, bini orang pinang konong ya kan, bini orang bang kayak tape aja ya kah? Nah, apa tadi kata tape kok? Laki ada akal bujur japian, aika momennya kayak tape tapi tapenya berdurian. Takut ya durian sudah ayo. Guguran gak ada durian. Nah, ujar Nabi itu aku umatku Bang Jibril. Kayak apa? Kaifa ummati yaumal qiyamah? Bagaimana keadaan umatku kala di hari kiamat? Apa kata Jibril? Abasyarakallah ya Muhammad. Allah sudah memberikan kabar gembira tentang umatmu wahai Muhammad. Nih, perlu kita syukur. Insya Allah pian mendengarina. Insya Allah tahun dulu lebih meriah daripada ini. Kalau perlu gue anda kesini sampai kambang, anda pulang sini duit gue. Nah, biar sini nang 50 aja 5-6 lambar ke sini ya kan. Nah, situ biar aja 2.000-an kan apa situ biar aja ya kan. Itu jar apabila disimpan diandak di wadah duit insya Allah ya kah berberkat kada habis asal jadi pakai aja bian ya kah. Maksudnya jadi jimat itu. Nah, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Nah, nih nang kita perayakan nih Islamnya adalah Habibina Muhammad yang sidin sangat peduli kepada kita. Hendak meninggal masih kegandangan lawan kita. Kaifa ummati yaumal qiyamah ya Jibril. Ujar Jibril, Allah sudah memberikan kabar gembira tentang umat pian wahai Muhammad. Kata Allah yang disampaikan oleh Jibril, inni haramtul jannah ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta wa ummatuk. Sungguh aku haramkan surga dimasuki para nabi-nabi kecuali engkau lebih duluan bersama umat engkau. Kita umat siapa Pak Bu? Umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Wa haramtu ala sairil ummah hatta tadkhulaha ummatuk, dan aku haramkan semua umat yang dahulu masuk surga kecuali umat engkau lebih duluan masuk surga. Kita memang berdudi diciptakan tapi berdahulu masuk surga. Alhamdulillah. Nah, sekarang lo betakun lon gol Fahrudin pian bisi bini berpaikong. Betakun paner lon. Kon. Ini satu aja ya. Ada apa-apa santai aja kita. Memang suami yang baik tuh guru bisi istri satu, betul? Ya, satu di sini, satu Banjarbaru, ya kah? Nah, kada apa-apa ujar bini nang di bawah itu ya kah?
Hidup tuh simpel, jabahnya sayangi aku akan bertahan, sakiti aku, kau akan kutinggalkan. Nah, justru yang macam-macam lo ngebinian lah. Nah, justru itu jangan pernah menyakiti hati perempuan. Perempuan bila disakiti ingatnya setengah mati, betul. Tapi kalau perempuan menyakiti laki nggak ingat tuh, yang mana tuh kapan tuh nggak tahu tuh. Nah itu hebatnya perempuan. Tapi kalau disakiti ingatnya setengah mati, itu enggak. Ya ada. Nah jadi kita kenapa jadi suka menyakiti hati bini, kenapa suka menyakiti hati laki? Gara-gara karena ilmu dalam hati. Nah inilah sebabnya. Apalagi sampai suami mengeluarkan air mata istri. Wow, ingat air mata istri itu adalah mahal bagaikan mutiara. Perempuan menangis bukan cari alasan, tapi perempuan menangis karena kehabisan kata-kata yang akan diucapkan. Hanya air mata yang bisa berbicara. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, ini limbahnya Nabi mendengar bahwasanya umatnya bakal masuk surga bersama Nabi. Al-an toba qalbi, sekarang nyaman sudah hatiku. Wahai Israel, cabutlah rohku. Hendak meninggal dan diganang kita. Masya Allah, ini perjuangan. Nah jadi kita mengeluarkan dana, pikiran dan sebagainya itu kecil kalau dengan perjuangan. Nah supaya Nabi himung, tidak ada yang paling menggembirakan Nabi kecuali umatnya nuntut ilmu. Lalu berapa macam? Kan tadi menghawal abah guru. Abah guru itu apa nasi melajarkan ilmu fardu ain. Ujar dalam syair, berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid fikih juga tasawufnya, semoga Allah balas jasanya. Nah tauhid fikih tasawuf. Tauhid itu adalah pondasi ibadah. Apabila beribadah kadada tauhid, itu sama bikin rumah nggak ada pondasi. Apa kabar? Ini pondasinya, nih asal ada timbaya pondasi anu aya nukara semen saka kilo, andaki bata tingkat ya kah tingkat 4 misalnya. Apa kabar? Kosen batap kada usah angin kena, angin baliung aja. Apa kabar? Ujar ke anakan hancur lebel tambel. Ya kada. Artinya apabila kita beramal nggak ada tauhid dalam itikadnya, nggak benar, nggak pas, maka amalnya Tuhan hancur. Lihat orang bahari sifat 20 itu ya ada banyak kada ya kada. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya Allahu la ya'lamu samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dalil sejarah abang, dalil sejarah akli bang. Nah padahnya guru unda aja guru atau nyawa barang aja ya kah. Jadi adanya kita ini menunjukkan adanya Allah, karena yang mengadakan kita ini Allah. Apa amalannya? Nah amalannya ini, amalannya apabila sudah makrifat tentang sifat wujud, amalannya sepatutnya bagi mukmin yang mutakid hendaklah ia banyak-banyak ingat kepada yang mewujudnya jua. Artinya memandang kipas angin, jangan keingatan non Cina. Tambus akan lagi nyam kada tambus kada nyaman ya kada. Takut nih guru. Iya. Maksudnya jangan salah paham ini katijian bolang nih ya kan. Siapa nang maulah di hakikatnya? Allah. Nah, jadi melihat rumah, melihat mobil, melihat ini, ingat lawan perbuatan Allah, ingat lawan Allah. Kadakawa kita melihat sesuatu langsung ingat lawan Tuhan. Iya, kadang-kadang kita dengan zikir lisan. Iya, orang bahari tadi banasid kalau dijar. Nah, iya nang datuk kalampain membikin nasid. Nah, orang bahari nyambat, nyos sudah ajar banasib, banasib, ya kah? Nah, karena katuhukan kena membaca zikir, kena hatinya nang berzikir kena. Ingat. Iya, nang kita disuruh oleh Abah Guru telah habis sembahyang kita disuruh
berzikir. Kenapa? Baharaan karena matinya berzikir. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma alaih. Mati seseorang apa yang diasikinya ketika hidup. Kalau dia suka zikir, insya Allah matinya zikir. Kalau dia suka salawat, matinya salawat. Kalau dia suka hadir di majelis ilmu, matinya dalam majelis ilmu. Kalau dia suka membaca Quran, matinya membaca Quran. Kalau dia suka membaca Quran jadi bacanya dari pagi sampai sore, matinya membaca Quran juga. Apa yang diasikinya? Belum baca sedikit guru lah. Di kampung lain nih. Nah, ada anak meninggal. Nah, meninggal datang, lalu guru Fahrudin terbolong ke sana. Nah tuh ada guru Fahrudin dari mana pun, apa dari mana pun. Nah guru nih kada sematian guru nih ini orangnya nih. Nah ngapa jar? Iya jar bingung jar. Nah tapi tangan gini nah ya kah lalu ujarnya anak buah guru Fahrudin, mungkin gurunya matinya dapat tasbih kalau jar. Julungnya tasbih pukah gugur salinya. Ujar sebelah kiri, si Din ini berdagang pangjar, julungnya dolar, julungnya rupiah gugur juga. Nah pang ini kada mau, kada lawas datang mang bini, nah bini nyama pang itu guru mbah napa laki don ini amalannya kada mau guring dulu kecuali mencari channel RCTI. Limbah di julung bini sini di japan sini innalillahi Allahumma mati manggal. Inya napa nang diasikinya itu juga. Mudahan kita mati dalam berzikir. Maka bila mati man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir katanya membaca zikir la ilaha illallah dakhalal jannah ma'as sabiqin bila azab wala hisab. Menduur masuk surga kada bah hisab-hisaban lagi. Allah mudahan kita mati berzikir. Maka bila masuk surga tadi bisi bini guru 12.100. Wah kawa juga tambah lagi kada tahu senandang itu. Maka di sana aja mengumpuli bini nih saikung ja seumur dunia. Kita sini apalagi umur pin berapa guru? Umur berapa? 58 tuh atasnya bawahnya 18 saja biar ya kah. Nah 58 paling kuat ya kah? Sudah orang di atas 5 itu paling kuat 2 jam 2 menit, 2 jam manasinya 2 menit melabuhnya ya kan. Bah ya bining ini pada panci kamu mun di sana sampai liud asal mau menurut Nabi tuntut ilmu belajar tauhid 5 pulang belajar fikih. Apa fikih? Amal zahir kita supaya pas sesuai dengan agama. Karena wajib bagi orang nang mukallaf itu wajib bagi orang mukallaf belajar fikih. Karena kita ada kewajiban sembah. Karena oleh Nabi adalah sholat. Mukallaf itu Islam berakal balik. Apalagi nang sudah bisa membalik. Ini kadang-kadang sudah bisa membalik, sudah kawin, kada tahu bacaan mandi wajib. Allahu Akbar. Kadang-kadang bini 2 guru bacaan mandi wajib kada bisa. Nah, nawaitu sadah minas salamah Usman lillahi ta'ala jan. Allahu Akbar. Ya Allah. Aturannya nang bini 2 nih aturannya guru lah, tuan guru lah. Iya kada. Aja menitawarin nang Tuhan ini mau aja bagi emet ya kada. Nya bagi emetan juga ya kah? Mandi wajib. Nih silahkan soal umum kada ditangati tapi belajar kewajiban karena kita hidup tidak hanya di dunia tapi ada lagi kehidupan yaitu di akhirat. Sebelum ke akhirat kita dulu transit ke alam barzah. Bisalah sudah pian ke alam barzah. Bisa. Maka situlah kena awal pintu gerbang akhirat. Nah
Insya Allah kalau kita betul gawiannya, kita akan selamat. Akan selamat. Nah ini. Minum dulu lah. Nah, aja. Ini juan kah lagi kah? Jangan. Balumnya hanya muka dimah aja nih ya. Dingin karena sita sudah. Basi bangun 2 hari ini jadi lah. Ya. Baik. Kada ditangati sekolah umum SD, SMP, SMA. Nah, apalagi kuliah S1, S2, S3, S apa lagi? Nah, S campur juga. Kada ditangati cuman belajar kewajiban. Belajar kewajiban. Nah, belajar kewajiban. Nah, diantaranya kita tuh kan karena ada baudu. Nah, nih ada 3 macam yang mengkiparatkan dosa. Pertama, al-mutawaddi bil makarih. Baudu walaupun waktu kita tuh waktu nang dibenci oleh nafsu. Misalnya dingin banget, panas banget ya kan. Kadang-kadang baudu, kadang-kadang biasa-biasa aja. Ini kada tetap menyempurnakan. Bak muka basuh sampai sini melimpati pada batas wajib, tangan lebih daripada apa namanya siku. Nah itu karena gurran muhajjalin, dia punya cahaya itu berdahulu karena dipanggil menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lamunnya tahu. Nah lalu orang yang berudu dengan menyempurnakan walaupun waktunya dingin atau panas, ini adalah termasuk mengkiparatkan dosa. Nah yang kedua adalah yang kedua adalah naqlul aqdam ilal jamaat. Memindah kaki untuk berjamaah. Jadi biasakan sembahyang tuh berjamaah, jangan seorangan. Munyakada kawal kalimat waktunya minimal subuh berjamaah, isya berjamaah. Ujar Nabi, man shallal isya fi jamaah, barang siapa sembahyang isya berjamaah, faka'annama qoma nisfal lail, sama lawan beribadah setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama qoma kalimat lah bahasa kita jelah. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah maka sama lawan beribadah semalaman suntuk. Kawalah kita beribadah semalam suntuk. Kada ada harapan kawal kita. Sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah maka sama lawan beribadah semalam. Apalagi hadis lain ini langgar bagus banget sudah nurul apa tadi? Nurul ihsan, cahaya kebaikan. Apabila masuk sini bercahaya, apalagi menisintari, masya Allah, ya kah? Pian nak mulai rumah sembahyang sini hendak berjamaah. Ujar Nabi riwayat daripada Imam Tabrani, man masa illa sholatin maktubah fi jamaah. Barang siapa sembahyang yang diperlukan tapi berjamaah, maka fahiya kahajatin, maka diberikan seperti pahala haji. Berapa tuh haji ini? 55 juta. Kawa aja menyetor itu 50 juta, jual ayam lawan kurung-kurungannya kawa aja, mahadanginya gue yang melucut ini parak 30 tahun, umur sudah 60 tambah 30 tahun 90, dari sekian banyak tuh kada menutup kemungkinan ada sudah 5 kali bahaul. Ya ada, tapi kan bapak setor aja ada bapak, apabila mati sudah ditulis pahala tapi ada Allah Ta'ala maulakan pahala haji. Allah Ta'ala maulakan pahala haji sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Mudahan kita kawan. Di samping pahala haji dan lebih baik daripada sembahyang sorongan 27 kali derajat. 27 kali lipat. Penuh keberkahan orang yang sembahyang berjamaah. Belajar dulu fikihnya supaya pas. Ya tadi jadi imam luput tadi lah. Jadi kayak di mata bola gue ya. Di mata bola itu kan pasar instan dulu ada.
Jadi sembahyang ka Matapura, tahu pang sembahyang berjamaah itu biar berdua, minimal kan berjamaah itu berdua. Lalu ini hendak jadi imam kada bisa. Aku kalau bisa pang jar. Ujar si kada bisa juga berdiri ya. Nyepondokan banyak. Nah, pondokannya nah pindah mendahi. Nah, nang. Sini nyawa. Berdiri ngin. Sini. Ajak pian. Kada undur sudah. Sini nyawa. Jo sini jadi imam. Kada aja pian ja. Pian kada mau. Diangkatnya oleh berduanya awaknya ganda. Pondokannya halus kayak ulun nih, halusnya ya kah. Nah, tapi jangan meremehkan biar ada nih gara-gara si halus juga ya kada. Sasak dunia gara-gara si halus ini ya kah. Diangkatnya nah ayo maju jadi imam dolos sebenarnya madahnya sudah nak mencari imam ayo ngaran dipaksa ayo Allahu Akbar sembahyang johor nih rakaat terakhir ruku tak antut nih pondokan nih nah diput jadi ya kah. Ujar nang udah pah ini kan pahamnya nah batalan kita jar padahal ya andai kita kantut ya kamu nyepaham telah terus akan ya kada ya Allah mau barakah nih sah cuma tadi nyangaran waluh juga kali ya sadang nyonya cuman mengkondokan tadi terus nah berdiri ruku sujud sampai salam nang nyonya tadi tak kantut kalau batal nyonya kada lun jar kenapa kada kan lu kada baudu jar bujur juga bahkan apa nyawa jadi imam tius pian maksa aja bah iya anda dapat pahala banyak salahnya upau jadi seakan nang anu ini alim banget nang kayaknya pada orang hendak baudu cuman karena sahabat lagi menguyak kada aja nah iya belajar fikih. Apabila kita telah belajar tata cara sholat baik, sholatnya ujar Nabi pian tahu kalau sudah Nabi itu sifatnya apa ya sidqun jujur benar ya kada mustahil Nabi itu berdus barang siapa yang menjaga sholatnya dengan baik maka Allah berikan 5 macam kemuliaan. Di antaranya yarfau anhu diqul ais. Tuhan angkat kesempitan hidupnya. Jaga jopang bukan dari sini bermasalah kan ya kah? Nah. Tuhan angkat kesempitan hidup. Insyaallah hidupnya lapang. Walaupun kada baras nasi bungkus ada. Nah, artinya kadang ngalih duitnya ada. Kenapa? Karena sholatnya dijah dan insya Allah tidak ada lagi nang hiri dengki lah nya hiri dengki itu kada kawam melihat orang nyaman sakit hatinya insya Allah kada lagi ibu tuh nang SMS tahu SMS senang melihat orang susah melihat orang senang gak ada lagi kenapa? Karena sholatnya karena sholat yang berkualitas ujar Tuhan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar tidak ada lagi untungnya cek ada lagi menyambat orang ada lagi apalagi hiri dengki inyak biasanya nang orang nang hiri itu sama gawi nah sama dia mengabun sama dia menggata sama dia guru sama dia murid maulah guru mehri murid mau pang ya kada pembakal sama pembakal misalnya kah RT sama RT camat sama camat ini sama gawian nah orang cari iwak sama cari iwak nah pakai sah dikasih iwak pulang ya kan nah nih Acil Jubaidah ini berjual nah Acil Jubaidah ini berjual iwak tapi lakas bana payu buru adapun aluh kaminting ini berjual iwak nih mulai pagi sampai sore kada habisan sarik nyawa ini lakas bana payu nyawa mengaji kesugihan kah jambi-jambi ada je lah udah biasa aja ulun bang kenapa lakas payu tahu ulun kada tahu juga enggak padangnya caranya nah padang gawin laki nyawa tahu je tah gawin laki ulun melunta. Wah ya pemerintahnya ada melihat tengah malam jam 3 jam 3 malam kenapa ya inya tahu bang ujar tuan guru
sesuatu di malam hari itu penuh dengan keberkahan. Iya, jadi Nabi itu diisrokan di malam hari karena penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada nabi-nabinya, kebanyakannya di waktu malam. Kalau pengen mendapat sesuatu yang baik, itu berusaha di waktu malam. Nah iya, nah orang ada tahajud. Jangan pun kita mencari kebaikan di waktu malam. Orang yang mencari nang kada baikin bakal koleh tuh di waktu malam juga. Bahasa Inggrisnya maling. Ya ada. Cuman coba siang ya, serapang 3 ya ada. Udah Nah, sekali timbeh dapat ya kah 50 baung. Oh, nya kesah biar aja mah ya kesah-kesah juga. Baik sekalian jadi 50 ya ada. Banyak. Tapi ini kesah tapi ada manfaatnya. Nah, 5 kali menimba aja kolehan bahpian 250 ikung sasak wadah gadur tadi ya kah. Nah, setengah 4 mandi pas jam 4 sembahyang tahajud. Nah, jam mandi pas tadi jam 4 menggarak bini. Nah, menggarak bini umumnya bangun. Nah, yuk kita tahajud. Tahajud malam laki bini pantasan rezeki kaya diluruk. Nah, sampai subuh nang laki mulai pukul 3 koyuhan kalau guring 5 subuh. Nang bini mengamalkan ujar guru Fahrudin dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang subuh berjamaah lalu dia bertahan beribadah berzikir atau baca salawat sampai isyraq lalu sembahyang isyraq 2 rakaat, maka ya diberikan seperti pahala haji. Dan umrah sempurna. Nah, dan pulang nang ini diamalkan oleh nang Alu Jubaidah tadi. Nah, dan pulang apabila sembahyang duha itu rezeki terbuka lebar. Diamalkannya sampai pukul 7. Nah, sembahyang 2 rakaat aja. Nah, 5 sampai pukul 7 lalu ke dapur. Bapak memasak sampai setengah 8 tuntung. Nah, mandi jam 8 hendak membawa iwak. Nang laki hendak nang bini sudah makan jam 8 lalu hendak membawa iwak. Paksa dulu membuka kamar laki hendak bepadah ke mana membawa, ke ulu kah ke hilir kah? Tuh ulu kah nanya bro? Ulu lah, tuh hilir. Nah, sekalinya apapun sesuatu nang bini ini bepadah lawan laki. Buka kamar laki, sekalinya laki mangroh. Kada purun menggarak laki, ya kah? Di mapang ini. Kau ulu kah ke hilir kah? Paksa melihat empar laki ke mana rabahnya. Apa ngaranya cibi apa ngaranya nang orang ini apa ngaranya. Nah, ya tuh ya nah kemana rabahnya ke hulu ulun membawa ya jadi habis sejamnya habis ya. Apabila rabahnya ke hilir ke hilir pang ulun membawa ujarnya acil keminting mun kabang kada rabah ke hulu kada ke hilir tapi ke atas ya kan apa ngaranya kompas ke atas cagatnya namun ke atas jar ulun hari itu pare bajualan abahnya hendak artinya gini bisa benar menyenangkan hati laki. Bu ujar Nabi babinian tuh mudah banget masuk surga hanya 4 macam. Pertama sholat dijaga dengan baik. Nang kedua puasa di bulan Ramadan. Nang ketiga menjaga harga diri. Tuh pahumaan jangan dikarunkan ke lain. Ya kan? Nang keempat bakti lawan laki. Pilih pintu surga nang mananya hendak. Wow keren. Ya ada. Nah ada 4 macam nang bikin laki pian himung apabila pian bacakan pian lakukan nih di hadapan guru Fahrudin, insya Allah nang biasa membayar 20.000 insya Allah isuk menjulung 100.000 angsul 54 ya kah nah. Ini biasa menjulung sehari 20 isuk insya Allah julung 50 angsul 20.000. Nah ada juga ya kah lumayan ya ada bertambah. Nah ulun rakyat dengan lagu lah sayangi suami jangan disakiti, ridho suami ridho sang ilahi, doakan suami saat bercari
ikhlaskan suami saat menikah lagi. Nah, himung. Nah, pian kana kalau mah mendengarkah kata Quran. Dengar ya kok. Buka aja buka. Buka. Ya kah? Nah. Jangan lagi. Tapi ulun lihat bini pian tuh guru tipandang setia. Karena apalah artinya cinta tanpa kesetiaan bagaikan kapal nggak ada layarnya, mudah terombang-ambing dan akhirnya karam. Hanya orang yang menuntut ilmu lah yang setia dengan pasangannya. Mudah kita setia dengan Allah, setia dengan Rasulullah. Ketika susah maupun ketika nyaman tetap kita setia dengan kewajibannya, tepat waktu mengerjakannya. Hanya sholat dijaga dengan baik, insya Allah hidup kita lapang. Wa azabal kobar ayyarfau anhu azabal kobar. Tuhan angkat azab kubur bagi orang yang menjaga sholatnya dengan baik. Yang ketiga, dia menerima kitab dengan tangan kanan. Yang keempat, dia melalui siratul mustaqim kayak kalbarkil khotib, seperti kilat yang menyambar. Yang terakhir, masuk surga menduur tanpa ada hisab dan sebagainya. Kenapa amalannya? Sholat. Justru itu apabila subuhnya utuh, tahu utuh, nggak pernah bolong, nggak pernah mengodok, apalagi mengadak, maka jiwanya nggak pernah angkuh. Apabila zohornya teratur, insya Allah kata-katanya selalu jujur, tidak ada dusta di antara kita. Apabila asarnya kelar, insya Allah jiwanya penyabar dan rezekinya lancar. Apabila subuhnya tertib, insya Allah wiridnya nggak pernah terbulirit. Apabila isanya terjaga, artinya nggak pernah ngodok apalagi mengada, maka insya Allah hidupnya akan bahagia. Salam 5 waktu. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah serta taufiknya selalu menyertai kita sehingga kita mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita di dalam taat ibadat kepadanya, serta diluaskan diri kita yang halal sehingga dapat kaki kita melangkahkan ke Makkahul Mukarramah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan diselamatkannya kita dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya mati dalam husnul khatimah, mendapat sebatnya Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho kalau ada dalam kata-kata ulun atau penyampaian ulun yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama kepada ibu-ibu, minta maaf, minta halal, minta ridho, karena ada pepatah mengatakan, buai, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, dibuang haja, buai. Kalau ada kata-kata ulun yang salah jangan simpan dalam hati, di kolom-kolom haja, buai. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.